Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak lama ia pun tersadar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat kamar mandi yang sama-sama besarnya. Semua ada dan sangat mengagumkan, hingga ia sedikit merasakan kegelisahan di hatinya. "Runia?" Suara seseorang membuat Runia sedikit terkejut. Beruntung Runia tengah berada di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya tidak terlalu merasa khawatir. Runia pun membasuh muka dan segera menghampiri seseorang yang menunggunya di luar. "Kamu baik-baik saja? Mbak khawatir," ujar Arimbi. "Gak apa-apa mbak, hanya sedikit sakit kepala saja," jawab Runia tenang. Ia berusaha menetralkan perasaannya karena tak ingin terlihat gugup di hadapan Arimbi. Ia tak ingin mengundang kecurigaan bagi orang-orang rumah yang menurut Runia mereka semua berpura-pura baik. Ya, Runia berpikir jika Wulan dan Damar sangat senang karena menguasai segalanya. Hidup dalam kemewahan tanpa harus banding tulang mencukupi kehidupan. Sedangkan dirinya, rumah sederhana dengan keadaan yang sederhana, tidak seistimewa yang dimiliki keluarga Rumbi, membuat hatinya sedikit terusik setelah melihat segalanya. "Runia?" Arimbi kembali membuat Runia terhenyak. Ia sedikit mendalam dari lamunan, sehingga panggilan Arimbi yang beberapa kali tak ia dengar. "Iya mbak." "Kenapa? Apa ada yang difikirkan?" Runia menggeleng. Ia pun tersenyum lalu berucap, "Mbak, aku pengen istirahat," lirihnya. Arimbi pun mengelus senyuman lalu mengangguk dan membawa Runia ke kamar di sebelahnya. "Ini kamar kamu. Kamu boleh istirahat di sini." "Makasih mbak." "Sama-sama. Oh ya, nanti kalau butuh sesuatu panggil bibi atau mbak ya." Runia mengangguk, lalu meninggalkan Arimbi dan masuk ke dalam kamar. Arimbi pun berlalu menghampiri Danur yang sudah menunggunya di samping tangga. Danur tidak terlalu membiarkan Arimbi sendirian, sehingga ia terus mengikuti langkah istrinya kemanapun ia pergi. Namun pandangan Danur seolah tengah menginterogasi istrinya, bertanya dalam isyarat yang dijawab gelengan kepala. Dua pria berdiri dengan wajah sedih dan terkejut itu terlonjak kaget. Kala mulai memiliki firasat jika bukan orang luar yang melakukan kejahatan pada keluarganya. "Danur, apa mungkin?" "Saya belum tahu jelas, karena sejak saya menempati rumah ini, tidak ada yang berani masuk kamar ini selain..." "Tapi, apakah benar jika mereka melakukannya?" "Kita harus mencari tahu. Danur menjeda ucapannya. Kalau hembusan angin menerpa jendela dan membuatnya bergerak-gerak. Suasana seolah berubah. Danur merasakan ada yang tidak benar. Ia melihat ke sisi luar jendela. Tatapannya terus berputar hingga melihat sesuatu. "Jaga adikku mas, jangan biarkan mereka menyakitinya." "Danur, ada apa?" Rangga tak menyadari jika Danur baru saja melihat sosok Arimbi yang memintanya untuk menjaga Tantri. Namun karena ia terkejut membuat Rangga pun sedikit merasa penasaran dan menatap Danur penuh dengan pertanyaan. "Ada apa? Kau lihat apa?" Tidak. Tadi saya lihat..." "Jangan bohong, pasti ada sesuatu. Paman merasakan tengkuk paman merinding." Rangga melihat suasana sedikit berbeda. Ia bisa merasakan ada sosok yang tengah memperhatikannya. Juga melihat Danur yang terlihat memucat. "Paman, kita harus menjaga Tantri. Istri saya memberi pesan agar kita menjaga dan menyelamatkannya." "Apa Arimbi?" "Iya, sebab itu kenapa saya tidak mengizinkan Tantri ada di sini.
Rangga terlihat cemas dan khawatir mendengar kabar yang didapatnya. Ia merasa gelisah karena tak mau melihat anak kesayangannya kenapa-napa. "Aku pergi dulu, Paman." "Mau kemana, Dan?" Tanpa menjawab, Danur pun berlari dan segera membawa kendaraan roda 4-nya. Selama 1 jam perjalanan, melewati hutan dan beberapa kebun, Danur pun segera menemui Nek Asih. Dengan wajah cemas ia mencari di rumah gubuknya yang terlihat sepi. Nek Asih, nenek di mana, Nek?" teriak Danur. Ia mencari berkeliling di sudut rumah, namun tak melihat keberadaannya. "Kamu kemana, Nek? Kenapa saat butuh malah sulit ditemui?" "Aku di sini, Nak." Suara serak dan berat itu terdengar dari balik pohon. Danur menatap Nek Asih yang berjalan membawa sebuah bakul berisi umbi dan sayuran. "Ya Allah, Nek, kenapa malam-malam pergi ke hutan?" Danur mengambil bawaannya dan menaruhnya di dekat balik. Nek Asih duduk dengan wajah lelah. Danur pun ikut duduk dan menatapnya. "Nek, saya kesini." "Saya tahu maksud kamu, Nak. Dia sudah mengincar adik sepupu kamu dan tengah berusaha menandainya." "Kenapa nenek tahu?" Nek Asih diam, lalu tangannya menunjuk pada gundukan tanah di belakangnya. Pandangan Danur pun mengikuti arah telunjuk Nek Asih. Ia pun menatap sedih gundukan tanah yang menjadi kuburan istrinya. "Arimbi, pergilah. Dia menunggumu. Dia sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya." "Apa Arimbi sudah tahu? Benarkah, Nek?" Nek Asih mengangguk dengan netra yang sudah menganak. Perlahan Danur beranjak dengan langkah yang sedikit lemas. Ia seolah merasakan sesuatu di hatinya. Perlahan ia mendekati gundukan tanah itu. Pandangannya sedikit demi sedikit berbayang. Ia menunduk menatap tanah yang sudah kering dan mulai tertutup rumput. Air matanya luruh membasahi wajahnya yang memang tengah merindukan Arimbi. "Mas." Danur membeku seketika kala sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dingin, itu yang ia rasakan. Perlahan ia menoleh dan pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya kosong. "Sayang, istri Mas, benarkah ini kamu?" Arimbi mengangguk dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada kehangatan dan senyum manis yang bisa Danur lihat di sana. Hanya kesedihan dan wajahnya yang bias juga dingin menyertai pertemuan mereka kali ini. "Maafin Mas, sayang. Maafkan Mas karena tak bisa melindungi kamu." Lirih Danur sambil mencium tangan dingin milik Arimbi. "Mas, bawalah Nek Asih ke rumah kita. Biarkan dia menjaga Tantri selama di rumah." "Sayang, siapa mereka yang sudah melakukan ini pada kita? Siapa, sayang? Tolong katakan." Tanpa menjawab, Danur lebih dulu bertanya akan siapa pelaku yang sudah menghancurkan kehidupannya. "Dia yang saat ini ada di rumah kita. Dia yang saat ini tengah berkumpul dengan kalian semua. Mereka tengah memasuki rumah kita dengan tujuan sama. Bahkan sekarang mereka menginginkan tumbal dari janin adikku." Wajah Danur seketika berubah. Dengan pandangan tak percaya menatap sosok wanita di hadapannya. "Maksud kamu Paman Dirga?" Arimbi mengangguk. Kemarahan dari wajahnya yang memucat kian kentara. Danur pun sama terkejut juga kecewanya. Entah mengapa setega itu Dirga dengan keponakannya sendiri. "Akan ada kematian. Satu persatu keturunannya akan mati di tanganku." "Sayang, mau kemana?" Arimbi melayang menjauhi Danur dengan mata yang merah menyala karena amarah yang kian mendera. "Arimbi, tunggu Mas." "Biarkan dia pergi. Dia harus memberi pelajaran pada manusia yang sudah menyakiti banyak orang selama ini. Dia akan memulai setelah sekian lama menunggu saat ini tiba." "Maksudnya Asih apa?"
Kau akan tahu sendiri nanti. Sekarang pulanglah. Enggak, Nek. Arimbi meminta nenek untuk ikut ke desa, tinggal bersama kami. Saya mohon ikutlah. Mohon Danur pada Nek Asi. Nek Asi menatapnya dengan penuh keraguan. Ia seolah masih ragu karena kemungkinan akan bertemu salah seorang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia membuang pandangan dengan hati yang kembali terasa sakit. Aungan kesakitan sang putri kembali terngiang. Bayangan kematian anak menantu dan suaminya kembali menari di ingatan. Nek, seru Danur yang melihat bau Nek Asi bergetar. Danur bisa merasakan ada kesedihan mendalam di hati sosok wanita tua yang sudah menyelamatkannya. Saya mohon. Lagi Danur memelas dan memohon padanya. Jangan memohon, saya akan ikut. Tapi jangan katakan semua tentang saya pada siapapun. Danur mengangguk. Saya janji, saya akan mengatakan pada mereka jika nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang tahu jika saya tidak memiliki nenek. Baiklah, saya bersiap dulu. Nasi pun memasuki rumah gubuk yang menurutnya istana, dan membersihkan umbi juga sayuran yang ia petik tadi sore, dan memasukkan ke dalam kardus yang ia minta pada Danur. Umbi ini bagus untuk wanita hamil. Juga sayur ini kita bawa. Ini akan sangat bagus untuk adik sepupumu. Kandungannya yang semakin membesar akan membuat tubuh semakin memerlukan energi. Jadi merepotkan, Nek? Tidak. Seenggaknya saya datang membawa oleh-oleh, meski hanya sayur dan umbi ini. Danur tersenyum. Ia seolah merasakan kembali kasih sayang seorang ibu setelah setahun ibunya meninggal. Danur dan Nek Asi pun beranjak menuju mobil yang berada sedikit jauh dari kedalaman. Ia membawa sayuran dan bawaan Nenek Asi. Tubuh tua yang sudah letih itu berjalan dengan pikiran mengambang, ada keraguan dan kegelisahan. Ia ingin segera melihat sosok yang ia pernah lihat dulu saat ia tengah berusaha lari dari kejaran mereka. Ada satu pria yang mengejarnya dapat ia lihat karena membuka topeng yang dipakainya. 1 jam sudah mereka menyusuri jalan yang gelap bersama hujan gerimis. Tidak ada pembicaraan di selama perjalanan. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing, terutama Danur yang masih memikirkan Arimbi. Benarkah paman yang melakukan itu? Benarkah sejahat dan sekeji itu hatinya? Batin Danur bermenolak. Sejauh ini ia tak melihat keanehan selain dari kedua sepupunya, terutama Rania. Ia sering berteriak histeris dan mengatakan melihat Arimbi. Tidak usah kamu pikirkan. Cepat atau lambat, semua akan terkuak. Ucap Nek Asi dengan suara parau. Danur hanya diam. Tak lama memasuki mobil ke dalam halaman rumahnya. Mari, Nek, ini rumah saya. Danur membuka pintu dan menuntun Nek Asi. Nek Asi terperangah menatap rumah indah dan megah. Ada taman di sampingnya dan juga tempat bermain. Ia seolah enggan untuk memasuki rumah Danur, terbiasa dengan keadaannya yang tinggal di rumah gubuk. Ayo, Nek. Tapi tidak apa, ini rumah saya. Nenek tidak usah ragu atau juga sungkan. Nek Asi diam dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka pun memasuki rumah yang sudah ditunggui oleh Rangga dan Mirna di ambang pintu. Namun saat Nek Asi menampakkan kaki di rumah itu, ia merasakan ada sesuatu. Ia bisa merasakan jika ada kekuatan dan sosok astral di rumah itu. Ia hafal dengan wangi Arimbi, dan ia hafal jika ada sesuatu di ruang Danur. Energi yang sangat kuat, lirinya, membuat Danur diam dan bertanya. Maksud nenek? Tidak apa-apa. Assalamualaikum, Bi, Paman. Kenalkan, ini Nek Asi, nenek saya. Sapa Danur pada Mirna dan Rangga sambil memperkenalkan Nek Asi. Waalaikumsalam. Ya ampun, Nek, kenapa baru datang sekarang? Saut Mirna. Mereka pun mempersilahkan Nek Asi masuk. Namun semakin dalam Nek Asi semakin merasakan energi yang semakin panas. Ia mencium aroma yang tak biasa.
dan membuat sedikit ilmu batinnya ia gunakan untuk melihat apa yang terjadi. Wah, ada tamu, Mbak. Gendis menghampiri saat melihat mereka tengah berkumpul di ruang tamu dan melihat sosok seorang nenek duduk dengan menatap tajam padanya. Siapa dia, Danur? Kamu bawa pengemis dari mana? Jaga ucapanmu. Dia nenek saya. Maaf, tante nggak tahu. Maafin saya, Nek, ujarnya karena merasa tak enak pada Danur. Ada apa nih rame-rame? Dirga pun datang dan mendengar keramaian. Ia sama terkejut karena mendapati sosok nenek Asi berada di sana. Namun ia tak bertanya ataupun berkata yang aneh seperti Gendis. Nah, ini saya bawa sayur dan umbi yang masih segar. Maaf, tidak bisa membawa oleh-oleh yang lain. Gendis dan Dirga tertawa kala melihat Nek Asi memberikan satu kardus sayuran dan umbi. Ya ampun, Nek, kok repot-repot segala? Terima kasih, ini aja udah sangat merepotkan. Tidak repot, hanya ini yang saya punya. Mirna membawa bawaan dari Nek Asi ke dapur dan kembali membawa minuman. Tak lama mereka bercerita dan bersendah hingga terdengar kumandang adzan Isya. Namun suara langkah dari tangga mereka semua menoleh. Ibu, Rati izin keluar, ada temannya ulang tahun, ucapnya meminta izin pada Gendis. Loh, memang di sini kamu ada teman? Enggak, Bu, Rati dijemput sama Lili, nanti pulang diantar lagi. Kemana? Tanya Dirga. Ke rumah Ocha ya, besok pagi pulang kok. Nah itu, Milo udah datang. Rati pamit ya. Rati, tunggu. Namun Rati tak mendengar panggilan sang ibu. Ia lari dan segera menemui temannya untuk segera pergi ke pesta yang sudah disiapkan. Mirna dan Rangga hanya menggeleng kepala melihat tingkah anak dari adiknya, seolah sebuah terbiasa sehingga Gendis tak kuasa menahan kepergiannya. Sudahlah, biarkan saja, kan sama Mila. Iya, tapi ini sudah malam, Mas. Harusnya kalau mau pergi jemput dari sore. Mereka pergi melewati sedikit hutan. Gak apa-apa, di sini aman. Gak usah terlalu khawatir. Nek, apa nenek mau istirahat? Suara Mirna mengenyahkan Nek Asi yang melamun menatap Dirga. Mirna sengaja memotong perdebatan Gendis dan Dirga yang dirasa sangat tak heran baginya. Nek, bukan dia. Nek, ada apa? Nek Asi berkata lirih dengan pandangan menatap Dirga, membuat Danur, Mirna dan Rangga menoleh mendengar suaranya. Ada apa, Nek? Tanya Danur. Tidak ada. Saya lelah, ingin istirahat. Ya ampun Danur, cepat bawa nenek ke dalam. Perjalanan kalian jauh, dia pasti kelelahan. Mirna mengusap tangan Nek Asi dengan wajah nyengir kuda. Danur pun mempersilahkan Mirna membawanya ke kamar tamu. Namun pandangan Nek Asi masih lekat menatap Dirga yang tengah sibuk berbincang dengan istrinya. Rangga dan Danur sibuk dengan urusannya. Ada sesuatu yang memang membuat Rangga penasaran. Danur, Paman mau bicara, bisik Rangga pada Danur. Danur pun mengangguk. Lalu mereka berpamitan untuk pergi ke teras rumah. Danur, apa dia nenek kamu yang bicarakan pada Paman waktu itu? Tanya Rangga sedikit berbisik. Iya Paman, Arimbi meminta saya membawanya. Dia harus menjaga Tantri beberapa waktu selama di sini. Karena apa? Rangga semakin penasaran dengan kata-kata Danur yang mengambang di udara. Danur ragu untuk mengatakan kenyataan. Ia takut jika Rangga tak mempercayai apa yang ia katakan. Ia juga ragu jika Rangga malah menuduhnya. Ada apa? Katakan. Apa ada sesuatu yang serius? Saya bingung mau berkata apa. Saya takut Paman tidak percaya. Dan saya takut
Katakan, percaya atau tidak, itu urusan nanti. Jika ini masalah keselamatan Tantri. Apa paman akan percaya jika yang membunuh istriku adalah keluarganya sendiri? Maksud kamu? Rangga semakin tak mengerti dengan apa yang dikatakan dan maksud kata-kata Danur. Danur pun menarik nafas dan membuangnya secara kasar. Ia tak peduli percaya atau tidak Rangga padanya, ia tetap mengatakannya. Yang membunuh dan menubalkan anak dan istriku adalah Dirga. Bagai sambaran petir yang menghantam ulu hatinya, Rangga terkejut mendengar apa yang diucapkan Danur. Apa maksud kamu? Istriku ditumbalkan oleh omnya sendiri. Pamannya sendiri, paman. Paman yang biasa panggil om itu. Dialah. Apa? Danur dan Rangga menoleh pada suara yang terdengar berat dan serak karena terkejut. Bibi. Ibu? Pak, apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya, Pak? Danur dan Rangga saling lempar pandang dalam kebingungan. Mereka tak tahu harus menjawab apa dan menjelaskan apa. Danur mengusap pelipisnya yang ia rasa berdenyut. Kenyataan yang ia dapat membuatnya menguras pikiran. Ia pun bingung hendak mengatakan apa pada Mirna, dan kenapa pula Mirna harus mendengarnya, pikir Danur. Bu, tutuplah, biar kami jelaskan nanti, ucap Rangga dengan mata melirik ke arah pintu dan Danur. Ada apa sebenarnya, Pak? Jangan buat ibu berpikiran tidak-tidak. Ibu tenang, nanti Bapak dan Danur jelaskan semuanya. Tapi tidak sekarang, karena keadaan tidak memungkinkan. Paman benar, Bi. Saya akan menjelaskan semuanya setelah saya mendapati keyakinan dan satu petunjuk. Jika apa yang saya khawatirkan itu benar adanya. Saya tidak mau jika harus menuduh dengan tanpa adanya bukti. Bukti? Bukti apa? Danur, berkatalah yang jelas. Jangan buat bibi kebingungan, ujar Mirna menatap lekat manik hitam milik Danur. Napas Danur semakin memburu. Ia tak tahu harus menjelaskan apa, karena apa yang ia katakan belum ia ketahui sepenuhnya. Hanya petunjuk dari Arimbi yang belum sempat ia ketahui kebenarannya. Pagi hari, sinar mentari sudah menyambut orang-orang yang akan melakukan aktivitas. Mirna seperti biasa akan pergi ke warung di rumahnya Bu Eni. Dengan perasaan gamang dan was-was karena masih memikirkan kata-kata Danur semalam, membuat Mirna sedikit tidak fokus dan banyak melamun. Bu Mirna kok melamun? Ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Iya Bu, maaf. Mirna pun terkejut kala tangannya kena sikut Bu Eri, yang sejak tadi bertanya dan memanggil namanya. Ibu kenapa toh? Orang nanya malah melamun. Nggak apa-apa Bu, hanya lagi kurang enak badan saja. Bu, gimana kabar kematian Arimbi? Udah ada belum? Tanya Bu Erni sang empu warung. Belum Bu. Bu, kok saya merasa aneh ya dengan sikap adik ibu yang satu itu. Gak ada sedih-sedihnya, kayak cuek begitu. Mungkin hanya perasaan Bu Erni saja. Enggak, masa dia datang cuma begitu saja? Pas sudah dikubur juga. Harusnya kan cepat dari sebelum dikuburkan, timpal Bu Eri. Permisi. Suara seseorang membuat ibu-ibu itu menoleh. Terbilang seorang pria sekitar 45 tahun. Wajahnya sedikit berjambang dengan kulit sawo matang. Ya, ada apa Pak? Jawab Bu Erni. Apa Ibu tahu rumahnya Ibu Gendis? Gendis? Ya, Ibu Gendis dan Tuan Dirga. Mirna hanya menatapnya dengan penasaran. Gendis dan Dirga, rumahnya. Bapak salah kali. Ibu Gendis di sini lagi menginap di rumah Tuan Danur dan Bu Arimbi yang baru saja meninggal. Dia kesini lagi berkunjung.
Iya itu maksud saya. Karena saya tidak tahu dia tinggal di rumah siapa. Jadi dia adik saya, Pak. Ada keperluan apa ya? Ucap Mirna bertanya dan menyeru sambil mendekatinya. Saya ada perlu, Bu. Maaf, saya tidak tahu kalau ibu. Tidak apa, potong Mirna. Bu Erni, saya pamit pulang dulu. Saya harus membawa tamu pada Dirga. Baik Bu, terima kasih. Mirna pun beranjak meninggalkan warung bersama seorang pria yang mengikuti langkahnya. Bu, kok saya sepertinya ngerasa ada keanehan ya sama si Dirga itu? Bisik Bu Eri. Aneh gimana, Bu? Loh, ibu gak tahu kalau si Dirga itu ngiri sama Bulan dan Pak Damar. Mereka itu berpikir kalau rumah sama kemewahan yang Danur miliki itu pemberian orang tua Wulan dan Damar. Padahal si Danur itu yang memberikan semuanya pada mereka. Hus, ibu jangan ngomong enggak. Nanti timbulnya fitnah, sahut Bu Erni. Bukan fitnah loh, Bu. Terkenyataannya begitu. Fitnah, Bu? Sama aja lah. Dan kok saya merasa sejak saat ada mereka rumahnya kok kayak mencekam gitu ya? Maksud ibu? Bu, saya pernah melihat ada sosok wanita di atas lantai rumah itu. Dia melihat ada wanita berjalan sambil membawa bayi. Tapi apa? Jangan bikin saya takut. Saya pulang malam melewati rumahnya. Dia. Bu, saya minta telur dong. Suara pembeli membuat kata-kata Bu Eri terputus, membuatnya sedikit lega karena tak meneruskan kata-katanya. Ia kembali teringat sosok yang ia lihat pada malam di mana malam itu Danur dan keluarganya baru saja datang. Ia pikir rumah itu akan terlihat ramai karena adanya seorang tamu keluarga yang berkunjung, namun apalah yang ia lihat. Saat ia akan pergi ke rumah anaknya yang melewati rumah Danur, ia melihat sosok wanita berpakaian putih. Darah di sekujur tubuh juga bayi yang digendongnya. Ia juga mencium aroma bunga melati di sana, sehingga membuatnya lari seketika dan terus mencoba menyembunyikan apa yang ia lihat dari semua orang. Jangan melamun, Bu, nanti kesambet, seru Bu Erni yang kembali menghampirinya. Enggak kok, saya hanya... Bu Eri terdiam kala matanya melihat sesuatu di balik tubuh Erni yang membuatnya seketika membuka mulut dengan mata terbuka lebar. Hantu! Teriak Bu Erni. Hantu? Ada apa sih, Bu? Tanya Bu Eri. Tangan dan tubuh Bu Erni bergetar. Dengan bibir ikut gemetar lalu telunjuknya menunjuk pada mereka. Mereka semua kebingungan, sehingga salah satu dari mereka menoleh ke belakangnya. Namun pandangan mereka pun sama kala menatap seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. Astagfirullah. Saya mau roti, Bu. Telur sama minyak 1 liter. Ucapnya santai, membuat mulut ibu di hadapannya menganga. Tantri menyipitkan alisnya. Ia heran kenapa ibu-ibu malah melongo menatapnya. Bu, seru Tantri. Arimbi? Saya Tantri, Bu, adik sepupunya Mbak Rimbi. Maaf, saya bikin ibu kaget ya. Ujarnya menjelaskan dan meminta maaf pada ketiga ibu di hadapannya. Ibu kenapa? Kok melihat saya seperti melihat setan? Seperti baru pertama kali lihat saja. Sambungnya yang membuat Bu Eri berkedip berkali-kali. Hah, Tantri? Kok iso mirip, Nak? Ujar Bu Erni. Apa? Mirip? Mirip dari mana toh, Bu? Ini saya Tantri, anaknya Bu Mirna sama Pak Rangga. Kok mirip Mbak Rimbi? Piye toh, Bu? Bu, coba lihat baik-baik. Mataku atau memang aku salah lihat? Kok tadi mirip kali dengan Arimbi ya? Iya, saya pun sampai kaget, Nak Tantri. Hayo, pasti lagi ngomongin mbak saya ya. Ngomongin apa, Bu? Goda Tantri. Enggak, Tri. Kami enggak ngomongin Arimbi. Iya, enggak.
cuma lagi bicarain aja. Apalah kau ini, kita kan bukan ngomongin dia gimana-gimana. Udah tau Bu, enggak apa-apa. Mana belanjaan saya? Nanti om sama tante saya keburu ngomel. Iya, maaf nak Tantri. Makasih Bu, permisi. Tantri pun pergi dengan langkah sedikit kesusahan karena kandungannya yang semakin besar. Para ibu-ibu itu melongo. Mereka tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. Kita nggak salah lihat kan Bu? Tadi itu seperti Arimbi, tutur Bu Heri. Iya Bu, saya juga melihat wajahnya Arimbi. Kok bisa berubah ya? Sudah, mungkin kita aja yang selewar karena barusan kita ngomongin dia. Bu, kita kan ngomongin si Dirga, bukan Arimbi, sambung Erni. Sudah Bu, saya pamit pulang duluan. Gak enak badan kayaknya. Tiba-tiba badan kok berasa meriang gini ya? Iya sama, saya juga. Saya pamit dulu ya Bu, permisi. Erni pun mengangguk dengan perasaan gelisah yang memikirkan penampakan yang baru saja dilihatnya. Di lain sisi, rumah Danur tengah ramai dan tampak beberapa orang tengah bercanda di halaman rumahnya. Dirga, Gendis, dan seorang pria yang terus berbicara arogan dan gangguannya. Namun akan berubah ketika berbicara di hadapan Mirna dan Danur. Dirga, kau lebih cocok menjadi pemilik rumah ini. Kau tampan dan sudah cukup umur untuk mengelola perusahaan ternama di desa ini. Perusahaan yang kau katakan sebagai tekstur di segala bidang. Itu cocok untuk kamu, ujar pria berbadan tambun dengan sangat angkuhnya. Perusahaan tekstur Danur Dramaji, itu nama perusahaan dan kantor saya. Suara tenang tiba-tiba menimpali yang membuat Dirga dan Gendis menoleh. Tuan, cicitnya. Danur tersenyum di sudut bibirnya. Ada kekesalan yang berusaha pendam melihat sikap pria yang baru saja tiba ke rumahnya. Anda mau tahu, perusahaan ayah dan ibu pemberian dari orang tuanya hanya perusahaan kecil. Perusahaan itu sudah hangus sejak lama, dan perusahaan yang saya miliki bukan dari mereka. Bukan perusahaan Damar Hadiningrat lagi. Perusahaan itu bangkrut karena orang tua ayah dan ibu selalu mengalah untuk memenuhi keinginan Paman Dirga. Dan perusahaan tekstur Danur Dramaji adalah perusahaan dari hasil kerja saya sendiri. Rumah, mobil, semua atas nama saya, bukan atas nama orang tua Rimbi, istri saya, ucap Danur dengan tenang, dengan panjang lebar, seolah menegaskan jika rumah, perusahaan dan segalanya bukan milik orang tua Rimbi. Apa maksud kamu, Danur? Tanya Gendis penasaran. Yang Danur katakan, jika rumah ini, mobil dan perusahaan itu semua atas namanya, bukan nama Wulan, Damar ataupun Arimbi, Dirga. Jadi kalian punya pikiran jika ini milik Wulan dan Damar, kalian salah, timpal Mirna. Mbak, bukannya dulu ibu sama ayah memberikan kalian segalanya karena kalian anak perempuan, dan Mas Dirga juga anak laki-laki lainnya hanya dianggap sebelah mata, sinis Dirga. Kata siapa? Kok sepertinya malah semakin dalam pembahasannya. Apa ada sesuatu? Mirna balik bertanya dan menekan nada pembicaraannya. Terlihat Gendis dan Dirga yang saling lempar pandang dan salah tingkah. Saya tahu pikiran kalian. Kalian pikir jika rumah yang saya tempati milik ibu dan ayahnya Arimbi. Kalian salah. Rumah ini milik saya. Saya beli sebagai mahar untuk Arimbi. Namun nenek dan kakek saat itu menginginkan ibu dan ayah ikut bersama kami, karena rumah yang mereka tempati sudah menjadi jaminan bersama utang, dan perusahaan hanya demi memberikan kalian rumah dan mobil yang saat ini kalian tempati. Sejak saat itu, perusahaan mereka kusimpankan saham dan menjadi bagian dari perusahaanku. Namun kalian tidak tahu jika perusahaan itu sudah beralih tangan dan menjadi namaku. Danur terus berkata dengan sedikit nada puas.
Ia ingin tahu bagaimana reaksi Dirga saat tahu jika semua yang ia miliki adalah miliknya. Apakah akan ada penyesalan saat ia tahu wanita yang ia tumbalkan bukanlah pemilik segalanya, melainkan hanya ratu di dalam rumah itu, sebagaimana janji Danur pada Damar dan Mulan untuk membahagiakannya. Saya tahu kamu ingin mengungkit segalanya, Dirga. Saya paham dengan nada bicara kawanmu. Tapi harus kamu tahu, semua milik ayah dan ibu sudah habis karena ulahmu. Rangga tiba dan ikut menimpali. Iya, memang Mirna dan Rangga mengetahui segalanya. Semua harta milik orang tuanya habis hanya karena menuruti keinginan Dirga. Namun sampai detik ini Dirga masih tidak sadar dan puas. Malah ia semakin merajalela ingin memiliki hak dari rumah yang memang kerja keras Danur sejak keluar universitas. Ia diberikan modal kecil oleh keluarganya dan mendirikan sebuah perusahaan kecil yang hingga berapa tahun lamanya ia berhasil menjadikan sebuah perusahaan tekstil Danur Dramaji, yang sampai saat ini semua orang mengenal perusahaan itu sebagai perusahaan tekstur yang memang berhasil dalam segala hal bidang apapun. Bahkan para karyawan tahun ke tahun bertambah dan semakin banyak, hingga tidak aneh bagi Danur dan Arimbi jika semua orang bahkan saudara dari orang tuanya mengira jika mereka hidup atas bantuan orang tua. Namun tidak menjadi hal sulit bagi Arimbi karena Mulan dan Damar tahu segalanya. Bagaimana? Kalian paham? Mirna kembali angkat bicara. Iya, Mbak, saut Gendis pelan. Dirga hanya menatap Danur dengan rasa tak percaya. Karena setahu Dirga, Danur hanyalah pria yang menumpang di hidup keluarganya. Bahkan rasa percaya itu seolah lenyap. Hanya rasa ingin memiliki dan semakin kuat keinginan itu. Hingga Dirga tak peduli dengan penjelasan Danur dan Mirna. Suara klakson mobil membuat mereka terkejut dan menoleh. Seorang wanita turun memaparati dalam keadaan acak-acakan. Paman, Bibi, tolong Rati. Gendis terpaku. Mulutnya terbuka lebar kala mengingat apa yang terjadi pada Rati. 3 bulan sudah sejak terjadinya peristiwa itu. Rati dibawa pulang setelah ia terus meraung ketakutan karena melihat Arimbi. Papa, pekik Gendis. Wajahnya cemas dan ketakutan melekat di netranya yang sayu. Pagi yang seharusnya ia nikmati kini malah seakan hilang karena melihat kondisi Rati. Ada apa, Dis? Kenapa pagi-pagi teriak gitu? Seru Dirga mengambil Gendis dan Runia. Pak, kita harus membawa Rati ke dokter. Kenapa memangnya dengan Rati? Pak, Rati sepertinya dia hamil. Apa? Gendis mengangguk samar. Kesedihan begitu kentara. Meski ia memiliki hati yang sedikit jahat, namun ia sangat peduli pada kedua anaknya. Dengan perasaan risau, Rati dibawanya menuju dokter kandungan. Dengan bertanya-tanya, Rati mengikutinya meski dengan perasaan yang tak bisa ia katakan. Melihat kerisauan Gendis, Rati seolah mengerti jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Selamat, Ibu Rati tengah mengandung 8 minggu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayan pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.